warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita kedatangan seseorang nih yang mungkin nggak disangka-sangka, tapi ternyata beliau ini punya profesi yang sangat dibutuhkan di kehidupan bermasyarakat, terutama di Indonesia. Oke, perkenalkan sahabat saya Bapak Sakun. Saya biasanya panggilnya Pak Sakun ya, Mr. Sakun ya. Oke, good afternoon Mr. Sakun. Oke, how are you today? Alhamdulillah, fine. Oke, teman-teman. Jadi kali ini kita mau ngobrol yang ringan aja Mr. ya. Mr. Sakun ini salah satu juleha. Juleha. Kedengarannya seperti beautiful name. It's a beautiful name. Oke, what is juleha, Mister? Apa itu juleha? Juleha adalah sebuah organisasi untuk menamai sebuah komunitas yang menaungi juru sembelih halal. Juru sembelih halal. Oke. Juleha adalah singkatan dari juru sembelih halal. Oke. Juleha di Indonesia, di kota-kota di Indonesia banyak yang sudah mempunyai kepengurusan. Kalau di sini di Banyumas mungkin juga sudah ada pengurusannya, dan banyak anggota di situ yang terdiri dari praktisi harian penyembelih, kemudian para pengajar di universitas juga memerlukan, kemudian para pekerja di peternakan khususnya di rumah pemotongan hewan besar. Mister, untuk menjadi anggota juleha ya, itu juleha tadi ya, itu dia harus punya pengalaman dengan dunia persembelihan gitu nggak sih? Ya namanya juleha ya mestinya harus berpengalaman ya, maksudnya nama juleha itu sendiri kan melekat pada sebuah profesi. Jadi tukang sembelih gitu kan. Menjadi anggota juleha sebagian besar adalah praktisi penyembelihan harian. Setiap hari memang pekerjaannya menjadi tukang sembelih. Berarti itu sudah jadi profesi ya? Jadi profesi. Ya, kemudian adanya juleha untuk memperkuat satu mengenai pengetahuan regulasi baik untuk hewan yang disembelih maupun penyembelihan secara syar'i sebagaimana dibutuhkan oleh atau dituntut oleh masyarakat khususnya Indonesia pada umumnya, karena memang mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga kehalalan satu produk adalah sebuah keniscayaan. Oke. Berarti juleha ini adalah profesi apa ya? Sembelih ya, misalnya juru sembelih halal ya. Oke. Berarti ada juru sembelih yang non-halal, ada yang halal ya misalnya? Ya. Apa yang membedakan itu Mister? Juru sembelih halal itu adalah seorang juru sembelih yang mengerti betul teknik penyembelihan halal, kemudian syarat-syaratnya sampai dengan dia finish dalam menentukan yang disembelih hewan-hewan sembelihan ini sudah bisa diproses ke dalam proses berikutnya atau belum. Seperti menentukan hewan sembelihan ini sudah disembelih secara baik, secara syar'i apa belum, terus syaratnya sudah terpenuhi semua apa belum. Kemudian ketika dia sudah disembelih, dia juga harus memastikan bahwa hewan sembelihan ini
mati apa belum. Untuk langkah selanjutnya untuk diproses, seperti kalau ayam dicabut bulunya, kalau hewan besar dikuliti kulitnya. Bisa ya, untuk menjadi juleha ini ada syarat atau kriteria khususnya sih? Kriteria khusus mungkin tidak ya, karena ini adalah kebutuhan bagi seorang profesional penyembelih, karena ini semakin hari semakin dibutuhkan dengan munculnya secara masif kesadaran orang atau tuntutan masyarakat terhadap kehalalan satu hasil sembelihan seperti daging. Tidak ada persyaratan khusus karena dia hanya mengupgrade skill, kemudian bergabung dalam sebuah komunitas yang nanti kita akan bersama-sama terus mengupgrade knowledge, pengetahuan dan segala hal mengenai sembelihan terkait dengan regulasi pemerintah dan seterusnya. Oke, Mister, untuk jadi seorang juleha, juru sembelih halal itu bisa laki perempuan ya? Ya, sepengetahuan saya kebanyakan memang laki-laki, tapi ya bisa mungkin perempuan. Bisa perempuan ya. Oke. Pernah ketemu Mister juru sembelih halal yang perempuan? Ya dari 10 mungkin 1 atau ya sekitar gitu, mungkin 10% atau kurang dari itu. Oleh perempuan. Oke, ini menarik sekali ya. Profesi yang untuk sementara masih banyak digeluti oleh bapak-bapak ya. Dan ini bisa ya, untuk menjadi juru sembelih halal ya, berarti kan daging yang kita makan itu hasilnya juga halal ya? Harapan begitu. Harapan begitu. Nah, untuk menjadi juru sembelih halal itu bisa, apakah dia harus seorang muslim atau bisa juga non muslim, Mister? Juru sembelih halal dia mesti harus seorang muslim. Harus muslim, oke. Masih ada persyaratan selain muslim, ditambahi muslim dan taat. Karena ada muslim yang tidak taat. Iya. Muslim yang taat gitu ya. Dia mengerjakan rukun Islam, mengimani rukun iman dan seterusnya. Ini muslim dan taat. Muslim yang praktis. Berarti kalau misalnya dia muslim tapi masih mungkin melanggar syariat Islam, kayak mungkin mabuk dan teman-temannya, itu sebaiknya enggak ya, Mister ya? Ya. Tapi menarik sih, Mister ya, kalau misalnya dia ini kan juleha ya, berarti memang harus sesuai dengan kaidah Islam ya? Iya, I see. Oke, berarti syaratnya yang terutama muslim taat ya, Mister ya? Muslim taat. Menjalankan ya praktisnya orang muslim seperti apalah. I see. Itu syarat mutlaknya seperti itu. Kemudian Mister nih, untuk daging binatang yang bisa disembelih itu apa saja, Mister? Yang bisa disembelih berdasarkan kaidah juleha itu, Mister? Kaidah juleha itu jelas merunut pada kaidah Islam. Binatang yang boleh disembelih adalah binatang-binatang yang umumnya adalah herbivora. Seperti unta, kalau di sini sapi, kerbau, kemudian mungkin kuda, tapi ini tidak umum dikonsumsi. Mungkin semacam kijang atau untuk poultry ya ayam dan seterusnya, itu adalah binatang sembelihan halal. Namun kalau di Indonesia kan kebanyakan untuk kaki 4-nya sapi, untuk kaki 2-nya ayam. Kalau yang lain seperti kerbau, burung itu kan halal, cuma tidak lazim dikonsumsi atau dipasarkan, apalagi jadi industri di Indonesia. I see. Kemudian bisa kalau untuk binatang laut, ikan,
besar, perlu ada metode pemotongan gitu nggak sih Mister? Kalau menurut syariah itu kan semua binatang laut hukumnya halal. Oh, oke. Walaupun mungkin namanya anjing laut gitu. Iya. Itu masih halal. Dan beberapa memang tidak memerlukan sembelihan. Kalaupun seekor ikan naik ke pantai, ke darat, kemudian tiba-tiba kita mengambil sebagian dari tubuh ikan, ini halal. Beda dengan tiba-tiba kita motong kuping atau buntut sapi itu jadi bangkai yang dipotong. Oh. Biasanya kayak Oke. termasuk mungkin belalang itu ya. Kita boleh mengkonsumsi belalang dalam jumlah yang sedikit maupun banyak tanpa harus membeli. Oh. Berarti misalnya ada belalang mati dibuat pepes belalang, keripik belalang, oke ya Mister ya, boleh ya, boleh ya. Tidak busuk atau selama tidak busuk ya. Dimungkinkan mengganggu kesehatan atau istilahnya itu menjadi mudarat. Yeah. Saya pikir boleh itu dikonsumsi. Nah Mister ya, untuk proses penyembelihan itu sendiri ya, hewan itu ada treatment khusus nggak sih untuk berdasarkan juleha ini? Perlakuan hewan menjadi sesuatu yang menjadi perhatian khusus, terutama seharusnya oleh para juru sembelih halal. Karena selain kehalalan, kita juga mensyaratkan thayyib, jadi halalan thayyiban. Ini kenapa ada istilah halalan thayyiban. Apa itu bisa? Halal ini dari segi syariat bagaimana sembelihan ini halal dan thayyib ini baik. Artinya ketika halalan thayyibah ini ya dia halal dan perlakuannya juga baik. Baik perlakuan kesejahteraan hewan, berarti pra penyembelihan dia harus diperlakukan dengan baik, berberi kehewanan, diperlakukan dengan baik selama dia diangkut dari kandang, selama dia dalam transportasi menuju rumah pemotongan, maupun pada saat pemotongan maupun pasca pemotongan, dia harus diperlakukan dengan baik. Ini menjadi thayyib, hasilnya menjadi thayyib dan halal ketika prosesnya sesuai dengan syariah. Ini menjadi halalan thayyiban. Oke, berarti sebelum pemotongan itu ada special treatment ya? Ya. Nggak boleh dipanas. Boleh nggak sih Mister? Kan kadang tuh Mister ya, saya suka lihat tuh di di jalan tuh truk bawa sapi gitu, sapinya kepanasan. Ya, mestinya semua hal yang mengenai kesejahteraan hewan itu diperhatikan. Mulai dari pengangkutan, kemudian dropping ketika dia harus drop ke tempat-tempat, ke spot-spot pemotongan, dia harus bagus perlakuannya terhadap hewan. Termasuk juga ketika dalam satu titik ada penyembelihan beberapa hewan, mestinya hewan ini jangan saling melihat ketika teman-temannya lagi dipotong gitu. Ini termasuk salah satu yang menjadi aksan, menjadi baik di perlakuan hewan ini. Jadi kalau sedang ada penyembelihan hewan secara massal gitu ya, sebaiknya yang lain itu jangan lihat temannya. Itu mungkin menimbulkan trauma ya. Ketakutan ya. Itu benar juga Mister ya. Berarti kalau menurut aturan Islam ya Mister ya, misalnya ada penyembelihan lebih dari satu binatang, itu binatang yang lain diisolasi dulu ya? Iya, diisolasi, minimal dikasih ruang khusus ya? Iya.
dikasih tirai lah. Dikasih tirai supaya dia tidak melihat temannya. Oh, I see. Menarik, Mister ya. Saya baru tahu itu. Kemudian Mister ya, ini kan hewan kan diantar nih Mister ya, diantar pakai truk ya Mister ya, terus dibawa turun dan biasanya ada masa tunggu Mister ya. Ya, biasanya 1 malam. 1 malam ya. Nah, selama masa tunggu itu treatment apa Mister yang harus diberikan tuh ke hewan-hewan itu? Yang jelas biasanya mereka kan konsumsi airnya banyak. Air, oke. Kalau mungkin sebagian ada yang sebaiknya jangan dikasih makan dulu. Oh. Oke lah, tapi untuk air biasanya kan kebutuhan sirkulasi metabolisme itu tinggi akan air. Minimal kasih air. Kalau memungkinkan sedikit mungkin kita kasih makan berupa dedaunan. Oh, I see. Nah, kalau misalnya di antara hewan-hewan itu ada yang sakit, boleh bisa dilanjutkan ke proses penyembelihan? Itu tidak disarankan ya. Saya pikir untuk beberapa syarat penyembelihan dia harus sehat, karena ini akan berdampak pada kesejahteraan atau asup. Jadi daging yang asup itu adalah daging yang salah satu diantaranya dengan bersih. Dia harus disembelih dengan cara yang baik, bersih dan higienis. Oh, oke, I see. Berarti sapi yang sakit itu nggak boleh dipotong ya Mister ya? Ya, itu dan binatang lain itu tidak disarankan ya Mister ya, nggak disarankan ya. Terus kalau misalnya dia ada hewan yang mati dalam perjalanan itu juga sebaiknya tidak dilanjutkan ya. Oke. Nah Mister ya, untuk proses penyembelihan sendiri ya Mister, itu sebelum penyembelihan itu kita boleh nggak sih Mister, kan kadang ada hewan yang mungkin agak sedikit aktif ya, lincah ya, dibuat relax Mister, dibuat tenang gitu, mungkin dikasih obat bius lah atau apa gitu Mister. Untuk perlakuan semacam ini mungkin kalau pada momen Idul Adha tidak populer ya. Ini bisa dilakukan di RPH atau yang memang spesifik untuk industri. Mereka punya alat-alat untuk pertama mungkin stunning namanya itu. Stunning itu Pemingsanan bisa jadi dengan metode seperti ditembak tempurung kepalanya, kemudian dia menjadi pingsan. Setelah pingsan dia baru dipotong. Kemudian ada yang pakai elektrik, fungsinya sama seperti itu, dipingsankan dulu baru dipotong. Ini yang lebih ke industri sifatnya. Kalau yang umum seperti momen Idul Adha, saya pikir akan repot ya untuk pengadaan seperti itu, saya pikir. Nggak praktis ya Mister. Nggak praktis ya. Boleh nggak Mister dikasih obat bius atau dikasih minuman yang membuat dia tidur gitu? Obat tidur. Secara kaidah Mister ya. Saya pikir teladan pertama itu adalah yang terbaik untuk sebuah penyembelihan yang halal dan thayyib, dan saya pikir ini sudah sangat mewakili gitu ya, adalah dilakukannya penyembelihan dengan sesuai syariat. Itu saya pikir sudah cukup. Nah Mister ya, itu binatang itu kan pada saat disembelih ya Mister ya, itu ini saya tanya detail nggak apa ya? Boleh sih. Pada saat menyembelih itu
juru sembelih itu mengatakan sesuatu, mengucapkan sesuatu gitu misalnya? Secara syariah, juru sembelih halal itu mengucapkan sebuah doa. Doanya Bismillahi Allahu Akbar. Ini prinsip pokok yang kita biasa jadikan main yang utama itu dalam proses penyembelihan. Saya pikir itu yang biasa diucapkan, dikatakan pemotong. Itu diucapkan keras atau dalam hati Ustaz? Ini karena termasuk dalam sebuah peribadatan, akan menjadi banyak khilaf atau perbedaan. Yang penting adalah disebutkan saja, baik di dalam hati maupun keluar di lisan. Saya pikir sama. Cuma untuk beberapa pertimbangan seperti kalau ada saya berkorban itu kan dia kepingin mendengar secara gamblang, kita menggembirakan hati mereka. Oke, kita katakan dengan jahar atau jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya kira lebih everybody's fun lah. Semua jadi senang gitu. Yeah, that's right. Everybody is happy ya. Oke, nah Mister nih, saya pernah beberapa kali Mister ya ngelihat orang itu nyembeli ayam sambil merokok, pakai baju apa sih namanya? Kaos pelung, ya, iya Mister. Kalau menurut kaidah itu bagaimana Mister? Mungkin sembelihannya halal, cuma nggak thayyib ya. Kita kan juga butuh halalan itu. Jadi seyogianya seorang penyembelih itu karena syaratnya adalah dia muslim dan taat, mestinya hal-hal yang dalam tanda kutip kurang positif ini, kalaulah dia masih melakukan, ditinggalkan dulu pada saat dia melakukan pekerjaan ini, seperti terbukanya aurat dan lain-lain. Ini akan lebih baik jika ini ditinggalkan. Oke. Berarti ya itu menarik sih misalnya. Jadi saya beberapa kali misal lihat di tempat jualan ayam itu di samping rokok bisa. Itu multitasking sekali. Jadi sebenarnya ketika juleha itu melakukan pekerjaannya ya harus profesional sebagai juleha ya. Dress code-nya juga profesional, terus fokus ya, karena kalau perokok jadi nggak fokus ya misalnya. Oke. Nah, Mister, pakaian apa sih yang sebaiknya dikenakan juleha itu? Sarung tangan ya bisa. Penutup kepala seperti helm. Oke, penutup kepala ya. Oke. Rambut, kemudian apron. Oh, apron ya. Untuk menghindari cipratan darah karena kita berhubungan langsung dengan tekanan apa? Oh iya. Tekanan darah di dalam tubuh hewan pasti nanti ada cipratan-cipratan. Kemudian kalau mengingat kacamata work itu, safety glass. Saya pikir yang lain adalah sepatu boot karet yang tinggi di atas lutut dan wear pack biasa. Oke, masih. Jadi itu bisa pakai yang standar seperti itu. Oke, masih. Nah, Mister, ini banyak apa namanya mungkin kayak kekhawatiran ya kalau di RPH itu darahnya bau bekas bau darah gitu kemana-mana, kemudian mengotori, itu gimana Mister? Kalau di RPH mungkin sanitasinya sudah bagus. Yang mungkin yang dimaksud adalah ketika secara insidental orang motong gitu. Iya, kita kan orang awam tahu ini darah kemana-mana Mister. Iya. Itu sebaiknya kita buatkan sebuah hall, sebuah
lubang untuk penampungan yang sekaligus nanti bisa diserap di tanah, bisa diserap oleh tanah kemudian jadi hilang gitu. Dinetralisir sama tanah. Karena penyembelihan sebaiknya tidak pada area yang seperti semen atau keramik sehingga nanti bisa mudah diserap tanah kemudian bisa netral. Berarti darah si hewan itu bisa nanti dikumpulkan gitu, terus ditaruh di. Enggak, ketika dia mengalir itu kan nanti kalau dia langsung ke tanah dia langsung hilang. Oh begitu, nggak bau itu? Ya bau untuk 1-2 setengah hari yang lalu. Ke depan kan udah mulai hilang. Itu bisa. Oke. Menarik sekali Mister ya. Nah, kemudian Mister setelah hewan itu disembelih ya Mister ya, itu kan ada beberapa yang dia langsung mati gitu. Saya lihat di YouTube ya Mister ya, jadi ada yang langsung diem gitu Mister, ada yang masih bergerak-gerak Mister. Nah, tugas si Juleha ini Mister, dia kalau untuk motong-motong, saya pernah lihat Mister ya, pernah dengar juga. Jadi si hewan ini boleh dipotong kalau udah benar-benar mati, tapi ada juga yang di beberapa video dia masih gerak terus sudah dipotong-potong gitu Mister. Ya. Salah satu kompetensi dari 13 mata kompetensi seorang juleha adalah mengkoordinasikan sebuah pekerjaan penyembelihan dengan tim kerja. Itu mulai dari persiapan penyembelihan, pada saat penyembelihan, dan memastikan bahwa hewan sembelihan ini sudah benar-benar mati. Yang kemudian nanti untuk proses selanjutnya. Ini satu tanggung jawab besar juleha, memastikan dia mati dengan cara yang benar dan benar-benar sudah mati untuk bisa di proses selanjutnya. Dan kalau seekor hewan dipotong kemudian dia belum benar-benar mati, kemudian ada anggota tubuh dari si hewan ini yang kemudian dipotong untuk dikonsumsi, maka sebaiknya itu dihindari karena sebagian menamai ini menjadi bangkai. Dari bagian potongan tubuh hewan yang belum mati, ketika kita ambil ini, ketika belum dinyatakan mati, yang diambil ini bangkai. Mungkin karena tidak sabar untuk kuping apa gitu, kita cut sebelum dinyatakan mati, ini yang dimakan bangkai. Ngeri juga ya. Jadi juleha ini harus memastikan gitu misalnya hewan yang dia sembelih itu sudah benar-benar mati gitu misalnya, memastikan ya. Baru kemudian masuk ke proses selanjutnya, proses pemotongan. Ya, kalau sapi misalnya itu kan ada proses pengulitan. Pengulitan dulu lah. Kalau untuk unggas, kita ada proses pencelipan ke air panas untuk nanti bisa dirontokkan. Nah, kalau dia belum benar-benar mati, ketika dimasukkan ke air panas dia akan berontak. Kalau dia belum benar-benar mati, bagian tubuhnya itu statusnya jadi bangkai misalnya. Ya, kalau dia dipisahkan. Dipisah ya, masih kondisi hidup ya. Terus haram dimakan misalnya, nggak otomatis ya. Nah Mister ya, kita pernah Mister potong ayam, terus udah dikulitin, udah disiram. Nah itu kan masih kepalanya belum putus Mister. Bunyi suara gitu Mister. Itu udah mati belum Mister? Saya jadi takut. Saya pikir udah. Itu udah dikulitin Mister, dan dia bisa. Kalau udah dikulitin belum mati itu kayak apa rasanya?
boleh nggak sih si pemotongan ini nggak cuma motong si sapi ya, hewan halal, tapi juga hewan yang lain gitu misalnya. Itu gimana misalnya? Untuk menjaga kehalalan saya pikir harus memisahkan ya. Bagaimana mungkin kita mengkategorikan sebuah daging menjadi halal kalau dalam prosesnya kita menggunakan media yang sama, tempat yang sama dengan non halal. Ini tentu nanti akan kita lakukan kehalalannya dan bagaimana kita bisa menjamin tidak ada kontaminasi di antara dua hal ini. Baiknya kalau halal dan halal itu dipisah. Termasuk juga untuk penyimpangan daging ya, harus dipisah ya. Ini harus dipisah. Dipisah juga ya. Oke. Menarik sekali nih Mister ya. Nah Mister, ini kalau dari pengalaman Mister jadi juleha, kalau boleh tahu sudah berapa lama sih Mister jadi juleha Mister? Saya mungkin hampir 20 tahunan. 20 tahun. 20 tahun ya, lama ya? Yang jelas 15 tahun ya lebih. Oke. Gimana ceritanya Mister bisa masuk ke dunia julehaan? Awalnya saya kan peternak ya, peternak, kemudian karena satu hal saya harus motong ternak saya, kemudian setelah bergantinya waktu saya jadi beralih jadi peternak, kemudian jadi penyembelih, dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Oke, I see. Nah Mister, untuk jadi juleha itu ada pelatihannya? Ya, beberapa institusi seperti universitas itu mengadakan pelatihan-pelatihan, mungkin kalau menjelang momen Idul Fitri, untuk mengadakan edukasi kepada masyarakat banyak tentang pentingnya sembelihan halal dan atau manajemen kurban. Karena kita tahu negeri kita kan mayoritas muslim, sehingga perlu ada edukasi kepada masyarakat luas bagaimana mereka bisa mendapatkan jaminan bahwa apa yang mereka konsumsi adalah sesuatu yang baik dan halal. Oke. Itu ada sertifikasinya juga bisa? Ya, pelatihan biasanya mendapatkan sertifikat peserta pelatihan dari institusi yang menyelenggarakan. Oke. Tadi bisa sempat bilang 13 kompetensi ya? Ya. Oke, apa aja itu bisa? Salah satunya yang utama adalah seorang pemimpin itu harus tahu syariat Islam dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mampu mengkoordinir pekerjaan tim, ada mengenal dengan baik bila pisau, kemudian memastikan pekerjaannya dari awal sampai akhir dengan baik dalam satu kelompok kerja, dan beberapa hal lain saya. Oh iya. Berarti ini benar-benar profesi ya? Karena ada kompetensinya juga ya. Itu kompetensi itu harus diakui oleh badan tersertifikasi gitu nggak sih? Atau siapa aja bisa, yang penting memenuhi 13 itu? Kalau sekedar untuk menghasilkan daging sembelihannya halal, saya pikir semacam pelatihan-pelatihan diselenggarakan oleh institusi seperti universitas, taklim masjid, itu sudah cukup untuk menyajikan daging halal. Tapi kalau kita bicara soal profesi, ini kan menjadi lain persoalannya ya. Maksudnya seseorang yang benar-benar profesional di bidangnya seperti dokter, pengacara, seterusnya kan dia harus mendapatkan pengakuan dari lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk
profesional dalam profesi ini, si fulan profesional dalam profesi itu. Ini ada badan namanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang untuk mengeluarkan sertifikat badan ini, badan BNSP namanya, Badan Sertifikasi Nasional Profesi. Oh, berarti udah masuk BNSP ya? Iya. Udah serius ini ya? udah kayak profesi yang lain ya Mister ya? Masuk BNSP ya gitu. Nah Mister sendiri ya udah 20 tahun jadi juleha. Apa sih Mister asiknya jadi juleha Mister? Ini karena passion ya, mungkin karena saya senang bergerak di bidang itu. Kemudian asiknya adalah kita memberikan edukasi yang mungkin agak lain dengan orang lain. Kalau orang lain edukasi di panggung, di podium, kita edukasi di sembelihan. Saya pikir ini adalah sesuatu yang sama esensinya. Ketika kita taruhlah katakan berdakwah begitu, kita bisa berdakwah melalui apa saja termasuk sembelihan ini. Bagaimana kita mensiarkan syariat Islam baik di podium maupun di lapangan penyembelihan. Ini saya pikir asiknya seperti itulah, bergerak dalam suatu pergerakan yang dinamis dan bersama orang-orang yang bersama orang-orang penyampai dakwah. Nah, Mister, dalam perspektif awam ya, orang yang mungkin non Muslim ya, melihat ada daging yang disembelih secara halal dan non halal gitu Mister. Ada nggak sih semacam mungkin riset atau pengamatan yang membedakan rasa gitu Mister, sehingga mereka suka dengan yang halal gitu, lebih suka dengan yang halal metode gitu bisa. Perbedaan syariat, perbedaan cara motong saja ini kan sudah mengundang tanda tanya banyak orang. Tentu ada semacam riset, semacam penelitian yang berdasarkan, mungkin mereka berdasarkan saya kenapa harus itu banyak juga saudara-saudara kita yang non muslim, tapi secara logika mereka juga sebagian karena ini rasional begitu ya. Oh ini lebih baik. Mungkin sepintas saja kita mungkin sembelihan ini dengan tuntas menggunakan semua darah yang ada di dalam tubuh si binatang ini kan secara logis saja sebagai agen pembawa semua penyakit, misalnya darah yang sudah keluar kan otomatis dia menjadi lebih healthy, lebih sehat, nanti dikonsumsi. Ini hal kecil yang bisa kita lihat secara rasional. Belum lagi mungkin kita banyak literatur tentang riset-riset yang dilakukan oleh para ilmuwan tentang penyembelihan secara halal dan tidak, ini tentu banyak dilakukan orang. Menarik ya. Nah Mister, ini kalau boleh tahu Mister ya, ini kan teman-teman julehannya banyak. Kisaran umur mereka berapa sih Mister? Saya rasa tuh rata-rata udah dewasa ya, di atas 30-an. Di atas 30 ya? Oke. Ada nggak Mister yang 20 gitu? Pernah ketemu yang 20 Mister? Belum ya? Nah ini mungkin menarik nih. Kalau edukasi kita sampai mungkin ada ketertarikan di generasi kita seperti ini. Ini kita dalam rangka ke sana. Jangan sampai ini dihandle sama yang senior ini. Mudah-mudahan edukasi kita nyampe, kemudian
syariat akan penyembelihan ini. Berarti Mister ya, kalau dilihat dari demografi ya, kalau ini masih tetap ya, dalam beberapa waktu ke depan kita kekurangan juleha ya Mister. Ya. Karena nggak ada yang muda-muda jadi juleha ya. Oke. Ini buat teman-teman yang masih muda ya, ini profesi itu tidak harus jadi PNS ya. Jadi ada profesi yang masih ini ya, masih terbuka ya, masih terbuka kesempatannya dan masih belum banyak, tapi semua orang membutuhkan ya Mister. Ya. Semua bagaimana kita bisa bayangkan hari ini semua kuliner bisa dipastikan memakai daging. Iya, kecuali vegetarian restaurant. Iya, benar ya Mister ya. Mereka mengkonsumsi atau menyediakan daging yang sangat banyak, dan ini tentu menjadi masalah ketika kita dipertanyakan kehalalan daripada daging tersebut. Jadi ini ada sebuah profesi yang masih terbuka, masih peluangnya untuk berkarya itu masih besar ya Mister ya, juleha ya, dan di profesi ini ya kekurangan tenaga penerus ya, generasi penerus ya. Ini menarik banget sih Mister, menarik sekali ya gitu. Mudah-mudahan banyak anak-anak muda yang tergerak ya untuk mencoba menggeluti profesi ini ya. Ini Mister Sakun sudah 20 tahun ya. Mister, ini udah 20 tahun, apa sih impian Mister Sakun? Mungkin impian para juleha yang lainnya juga Mister? Impian besar kita adalah bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pentingnya sembelihan halal. Ini adalah satu keberhasilan besar untuk kita apabila kita bisa mengedukasi masyarakat secara luas bagaimana pentingnya sebuah sembelihan halal dalam kehidupan kita. Bagaimana seorang muslim, karena kita kebanyakan adalah muslim, adalah terbangun dari apa yang dia makan. Bisa dibayangkan ketika seseorang memotong sapi dengan berat daging nanti yang kena 100 kilo misalnya 1 kintal. Kemudian daging 1 kintal ini dikonsumsi oleh 100 kepala keluarga. 100 kepala keluarga ini terdapat 5 orang dalam setiap keluarga. Berarti ada 500 orang yang mengkonsumsi daging pada saat itu. Bayangkan jika yang kita makan ini tidak halal dan ini masuk ke dalam tubuh setiap muslim di satu daerah yang makani, kemudian dia melakukan peribadatan, berdoa dan seterusnya sebagaimana layaknya seorang muslim. Padahal kita tahu diijabah dan tidaknya doa-doa orang muslim sebagai kebutuhan dia hidup ini juga ditentukan oleh apa yang dia makan, kita konsumsi sehari-hari. Ini salah satu impian besar kita, bagaimana kita bisa menuju ke arah sana. Mister, ini kita sebelum menutup ya, Mister ada pesan-pesan buat masyarakat, buat generasi muda Mister? Harapan saya tentang penyembelihan halal, terutama untuk sumber-sumber halal yang kemudian menjadi profesi hari ini, untuk generasi muda mungkin bisa mengaplikasikan beberapa kemampuan untuk bisa meneruskan profesi ini, karena ini saya pikir akan menjadi penting ke depan kalau
pemerintah menerapkan regulasi tentang kehalalan sebuah produk. Ini untuk profesinya sendiri. Kemudian untuk masyarakat, harapan saya ke depan masyarakat lebih teliti, lebih care dengan hal-hal terkait konsumsi makanan sembelihan. Oke, Mister. Terima kasih banyak ya, Mister ya. Ini seru Mister. banget ya. Terima kasih banyak, Mister. Sama-sama. Sehat selalu. Semoga lancar rezekinya, Mister ya. Oke. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah menonton. Ini obrolan yang seru dan mudah-mudahan teman-teman semua belajar sesuatu dari obrolan kita kali ini. Thank you very much. I am Miss Ari. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.